Oke, halo, selamat pagi. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan mencoba metode baru, metode belajar baru di semester 2 ini. Kita akan lebih aktif di classroom dan YouTube untuk kalian melihat praktek yang sebenarnya. Harapannya ketika kalian di rumah tidak bisa praktek karena nggak ada hardware, setidaknya kalian bisa melihat guru kalian melaksanakan praktek tersebut. Paling tidak kalian ada gambaran. Nah, sesuai yang sudah kita bahas kemarin bahwa di awal semester ini kita akan mereview ulang terkait Arduino. Karena Anda mungkin sudah mempelajari Arduino tapi banyak yang belum paham sampai ke dasar konsepnya. Nah, saat ini sekarang kita akan mencoba mempelajari yang benar-benar dasar, harus bisa memprogram tanpa mencontek, tanpa melihat contoh yang sudah ada. Kalian bisa tulis programnya sendiri, istilahnya awangan pun bisa. Karena kalian sebelumnya sudah pernah mempelajari Arduino atau sudah pernah mendapatkan materi Arduino dari guru yang lain, maka saya akan memulai membahasnya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan di Google Classroom. Oke, ada cukup banyak di sini yang bertanya, hampir semuanya bertanya, dan pertanyaannya sangat beragam. Maka dari itu saya sudah kumpulkan, saya sudah kategorikan dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan. Seperti apa? Nah, saya bagi menjadi ada berapa ini? 6 kategori. 6 kategori mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, sekilas tentang variabel dan tipe data, input, output, operation, hardware, fungsi. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan memulai dari kategori pertama, yaitu selamat dari Khalil Muksinin, Nadia Intani Zalbila, dan Ahmad Mudofar. Pertanyaannya kurang lebih, selamat pagi Pak, mohon dijelaskan cara menulis program pada Arduino dari awal Pak. Terima kasih. Untuk Nadia, selamat pagi Pak, mohon penjelasannya tentang tata cara penulisan program Arduino. Penulisan program Arduino ya, struktur penulisan kode program dan cara memahami kode program atau sketch pada Arduino. Terima kasih. Terus yang ketiga ada Ahmad Mudofar, selamat pagi Pak, izin bertanya mengenai perbedaan dari setup dan loop, mengenai penggunaannya dikhususkan untuk bagaimana. Terima kasih. Oke, ini bagian yang sangat awal dari Arduino. Kita akan mulai saja langsung. Pertama buka program Arduino-nya dulu. Saya nggak akan bercerita seperti narasi, nanti malah bukan teknik elektronika industri tapi sastra elektronika. Oke, ini dia tampilan dari software Arduino IDE atau IDE. Softwarenya seperti ini antarmukanya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa browsing juga. Saya hanya menjelaskan yang sifatnya umum dan sering dipakai. Pertama ada menu barnya, file kurang lebih seperti ini, new, open, example untuk membuka contoh-contoh program yang ada, close, save as, page setup, print preference nggak terlalu penting untuk kalian memprogram. Ada example ini yang sering kali kita lihat untuk contohnya, untuk referensi. Oke, berikutnya ada edit, lebih ke penulisan edit seperti software-software umum, ada copy, paste, find, seperti itu. Ini juga jarang dipakai. Sketch, nah ini ada verify atau compile untuk ngecek dulu program kalian itu sudah benar secara sintaknya atau belum. Sintak ya, kita bicara ini hanya untuk mengecek dari aspek sintak, bukan dari logiknya. Kalau logik algoritma itu tidak bisa dicek di verify atau compile ini. Ada upload untuk mengunggah kode programnya.
Soft skills include library, menambahkan library-nya. Kita bisa menambahkan library. Untuk penjelasan library akan ada di materi berikutnya. Ada tools. Serial monitor ini sering dipakai untuk menampilkan data yang kita ambil bisa melalui serial monitor. Port ini juga yang sering dipakai ini. Memilih jenis board, ada portnya, serial port berapa, bisa dicek. Arduino terhubung dengan port berapa di PC kalian di device manager. Coba cari di situ bisa. Get board info, program jenis program downloadernya. Ada help. Nah, ini dia untuk belajar akan sangat tepat di sini. Pertama kalian bisa coba lihat Getting Start. Ini terhubung dengan situs Arduino CC-nya. Getting Start itu isinya kurang lebih panduan umum apa yang harus kalian siapkan, apa yang harus kita siapkan ketika mau memprogram dengan Arduino, mulai dari mempelajari boardnya, mendownload softwarenya, install driver, dan lain sebagainya. Ini sifatnya umum, belum masuk ke programnya. Nah, untuk yang kedua ini yang sering kali untuk ibaratnya kamusnya, kamus kitab panduannya. Kalau misal kita lupa, itu ada di reference. Di reference ada penjelasan setiap hal, setiap statement, setiap fungsi yang ada di software Arduino IDE-nya. Mulai dari variabel, if, else, switch, setup, loop, pin mode, digital write, digital read, arithmetic operator, komparasi, perbandingan, operasi boolean, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa diklik, nanti ada penjelasannya, ada contohnya. Kita lihat misal, contoh sketch programnya. Pin mode. Untuk mengkonfigurasi pin secara spesifik sebagai input atau output. Nah, ada deskripsinya. Sintaknya, penulisannya seperti apa, pin mode, dalam kurung, pin yang akan kita gunakan, dan modenya. Mode di sini ada input, output, atau input pull up. Oke, contohnya seperti ini. Intinya kalau kita mau belajar benar-benar dari nol itu bisa melalui referensi ini atau referensi. Oke, itu sebagai pengantar saja. Oh ya, ada lagi nih. Ini istilahnya apa ya? Toolbar. Intinya yang ada di menu juga terdapat beberapa yang di sini. Ini yang sering sekali dipakai. Ada compile atau verify, upload program, open dan save. New program. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah tadi disampaikan. Tapi sebelumnya ada aturan mainnya. Coba sembari menonton video ini, Anda bisa sambil menulis. Catat apa poin-poin yang saya sampaikan, apa poin-poin dari jawaban atas pertanyaan kalian. Jadi nanti tidak bolak-balik nonton video. Oke ya. Mana ini? Kok toolbarnya hilang nih? Oke, balik lagi. Kurang lebih mengenai cara penulisan program Arduino. Cara penulisan program Arduino tidak bisa dijelaskan secara global Mbak Nadia dan Mas Holil. Tapi kita itu bisa dipelajari dengan step by step. Dan ini kita akan memulainya di kategori pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita akan coba menjelaskan pertanyaan Mas Ahmad Mudofar, perbedaan setup dan loop. Oke. Di jendela atau tampilan untuk mengetikkan program Arduino secara umum kita terbagi menjadi dua memang. Ada void setup dan ada terus di mana kita mau
memprogramnya, mengetikkan kode programnya dimanapun bisa, semua ada penggunaannya. Di dalam setup berarti dia miliknya void setup, di dalam loop dia miliknya void loop. Bedanya apa? Void setup itu program-program yang dijalankan hanya satu kali, sedangkan loop dia yang dilakukan berulang kali. Misal kalau di AVR itu ada while 1. Nah, itu yang disebut void loop, dia yang dijalankan berulang-ulang. Masih belum jelas, Pak? Oke. Analoginya seperti ini. Misal kalian pergi ke masjid, dan sebelum masuk ke ruang utama masjid untuk ibadah, kalian masuk dulu ke ruang wudhu untuk membersihkan diri untuk wudhu dan ya misal bener ke peci, bisa jadi seperti itu. Intinya apa? Dia dilaksanakan sebelum kalian melaksanakan ibadah utamanya atau sholat, dan dilaksanakan hanya satu kali. Apakah setelah itu kalian ke ruang wudhu lagi? Kan enggak, kecuali batal. Ini konteks yang lain. Jadi pertama program itu kan dari atas. Pertama kita menjalankan void setup dulu untuk settingnya, untuk persiapannya, dan dia hanya dilaksanakan sekali. Ketika sudah, kita masuk ke masjidnya, kita ke void loopnya, dan ini yang program utamanya, ini yang dilaksanakan berulang-ulang, looping atau berulang. Prinsip program dia bergerak atau dijalankan mulai dari yang teratas dulu, sekuensial, istilahnya sekuensial, dia dari atas ke bawah. Ketika ada perintah untuk mengulang, balik lagi ke atas, terus ke bawah lagi, gitu. Enggak kok ngacak, pertama loop dulu baru setup, enggak. Untuk analogi yang lain mungkin gini, saat kalian pertama punya HP baru, HP-nya kalian nyalakan, setelah itu ada setting-setting, entah itu setting jam, waktu, negara, misal setting sidik jari kalau sudah ada yang fingerprintnya, terus setting password, kata sandi, baik mungkin juga PIN. Nah itu kan pertama yang dilakukan sebelum kalian bisa mengoperasikan HP yang kalian punya, dan itu hanya satu kali di awal. Oke, sama seperti setup dan loop, kurang lebih seperti itu. Kalau masih bingung nanti bisa kalian tanyakan lagi di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu void, setup, dan loop. Untuk penulisannya kita akan bertahap. Sekarang pertanyaan berikutnya mulai masuk ke variabel tipe data. Izin bertanya Pak mengenai dasar pemrograman seperti tipe data, variabel dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Oke, itu Ahnarul Huda. Berikutnya Tegar Budi. Izin bertanya Pak, penjelasan variabel, perbedaan antara variabel, misal int dan define. Oke. Dari Silva Anggra ini, izin bertanya mengenai tools pada software Arduino. Tools pada software Arduino yang tadi Mbak, ada menu bar dan yang lain-lain, ada compile, verify, upload, itu termasuk tools. Dan penjelasan mengenai variabel yang sering digunakan. Oke, variabel lagi. Izin bertanya mengenai tipe data yang sering digunakan dalam sketch Arduino, aturan dalam membuat sketch, dan penulisan konstanta dalam sketch Arduino. Oke, ada variabel, tipe data. Kita sekarang bicara tentang tipe data. Tipe data variabel itu sesuatu yang saling berhubungan, tidak bisa terlepaskan. Kita akan coba lihat ya. Saya akan coba jelaskan analogi variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data itu pasti berhubungan. Nah,
Oke, ini aja. Ada benda tulisannya data, ada variabel, ada wadah yang disebut variabel. Data masuk ke variabel. Kira-kira maksudnya gimana? Jadi variabel itu sesuatu wadah yang kita buat untuk menyimpan data. Dan data itu ada berbagai jenisnya. Kita main analogi aja. Misal kita punya satu keranjang buah. Nah, keranjang buah itu yang disebut variabel. Keranjang buah isinya apa? Tentu buah. Buah ada berapa jenis, macam-macam. Ada pisang, ada anggur, ada apel, dan lain sebagainya. Nah, pisang, anggur, satu lagi tadi apa? Apel itu merupakan tipe datanya, jenis datanya. Nah, yang di keranjangnya itu yang disebut variabel. Kita memasukkan data, kita memasukkan buah ke dalam keranjang. Kita memasukkan data ke dalam variabel. Berarti bisa disimpulkan variabel itu tempat untuk menyimpan data. Oke. Sampai sini dulu. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Datanya seperti apa? Ada banyak. Ada berbagai macam tipe. Ada anggur, ada apel, ada pisang, dan lain sebagainya. Pun dengan data di programming, ada integer, ada float, ada biner, ada boolean, bacanya gimana itu nanti coba kita cek. Ada string, char, dan lain sebagainya. Nah, balik lagi. Setiap data kan pasti ada jumlahnya. Misal kita memasukkan pisang ke keranjang, kan ada jumlahnya. Bisa satu pisang, bisa dua pisang, bisa tiga, dan sebagainya. Pun sama, data juga. Data dengan tipe pisang ada nilainya sekian, ada 3 misal. Sama aja di Arduino. Variabelnya kita kasih nama misal jumlah. Tipe datanya misal kita integer atau pisangnya itu tadi. Nah, nilai jumlah itu, nilai buahnya itu berapa jumlahnya, berapa pisangnya? Ada 3 misalnya gitu. Terus kalau penulisannya gimana Pak? Nanti malah bingung. Misal gini, integer tulisannya int, jumlah sama dengan 3. Oke, dari sini kita bisa lihat sintaknya seperti ini. Ada int, itu tipe datanya, jenis datanya apa. Kalau ini berarti integer atau bilangan bulat. Jumlah itu nama variabelnya atau wadahnya atau keranjang buahnya tadi. 3 itu nilainya, nilai dari data yang dimasukkan ke dalam keranjang atau ke dalam variabel jumlah. Nah, 3 ini kan jenisnya bilangan bulat, tipenya itu bilangan bulat atau disebut tipe data integer. Sama aja, misalnya 3 itu jumlahnya, jenisnya apa? Pisang. Pisangnya ditaruh di mana? Di keranjang buah. Nah, jumlah datanya 3, jenisnya bilangan bulat atau integer, ditaruh di variabel dengan nama jumlah. Seperti itu. Penggunaannya gimana? Nanti akan kita bahas. Terus, ketika kita membuat variabel, ada 2 jenis variabel. Yang pertama variabel lokal dan variabel global. Bedanya apa Pak? Ya sesuai namanya, global itu menyeluruh. Kalau lokal itu berarti spesifik.
atau di tempat tertentu. Kalau kita itu cuma penempatan variabel dan berlakunya di mana. Kalau kita lihat seperti ini, berarti dia hanya bisa dijalankan di void setup. Ketika program sudah berjalan di void loop, dia nggak ada lagi yang namanya variabel jumlah. Oke, itu yang disebut variabel lokal. Pun sama, ketika kita pindahkan variabel ini ke void loop, maka tidak ada keranjang buah di setup, tidak ada keranjang di setup, tidak ada variabel jumlah di void setup. Dia hanya ada di void loop atau yang diulang-ulang terus. Ini juga lokal. Nah, Pak, yang global yang seperti apa ketika kita taruh di luar? Nah, loh, kok bisa, Pak? Nggak di dalam setup? Bisa. Selama sintaknya betul, penulisan ininya betul, bisa aja. Kalau ini artinya dia dijalankan secara global, baik di void setup maupun di void loop. Dia berlaku digunakan untuk di setup maupun di loop. Itu yang disebut variabel global. Oke, saya harap kalian paham lah bedanya lokal dan global. Terus ada aturan penulisan dari variabel. Pertama, variabel tidak boleh diawali dengan angka. Contoh, ini jumlah. Ketika seperti ini benar. Tapi kalau kita kasih angka di depannya, namanya jadi integer 2 jumlah, itu nggak bisa. Coba kita lihat, kita verify, kita cek dulu sesuai sintaknya betul nggak sih. Pertama kita save dulu. Materi TI program berarti Arduino ya. Kita coba kasih pertemuan satu aja. Nah, komputer akan mengcompile, mengecek kira-kira benar nggak, kira-kira salah nggak. Biasanya untuk yang pertama, nah agak lama. Ini dia. Expect unqualified ID before numerical constant. Tidak boleh ada numerical, konstanta numerik. Coba kita hapus. Verify lagi. Itu tadi kalau ada di sini yang oranye atau merah itu namanya error, nggak bisa kita upload. Oke, agak lama ya, maklum. Nah, done compiling. Oke, jelas ya. Kalau sudah done compiling, berarti programnya nggak bermasalah, bisa diupload. Nah, ini kita juga bisa melihat rekapannya. Di sini terlihat global variable use 9 bytes. Ada penggunaan variabel global di sini. Terus local variable living menyisakan 2039 bytes untuk local variable, bisa digunakan ke local variable. Total maksimum yang bisa digunakan sekian. Coba kita pindah. Ini balik dulu ke setup. Verify. Sorry. Ternyata enggak. Ini 0% ternyata ya. Tandanya dia enggak isi. Sama tulisannya global variable. Kita skip dulu yang ini, belum terlihat mana yang lokal mana yang global. Sorry.
kita balik lagi aja ke aturan penulisan variabel ya. Nanti ketika sudah bikin program yang banyak akan terlihat mana yang global, mana yang local variable. Oke, balik lagi aturan pertama, tidak boleh menggunakan angka di depannya. Yang kedua, terus kalau angkanya di belakang boleh nggak Pak? Boleh. Kita coba lihat. Atau angkanya di tengah, gimana? Kita coba. Bisa dan compiling. Kalau angkanya di tengah Pak, coba lihat. Bisa. Kenapa kok kalau di depan nggak bisa? Karena muncul asumsi itu sebuah konstanta atau sebuah perkalian. Dua jumlah dikiranya 2 kali jumlah, dikiranya bukan sebagai variabel tapi sebagai operasi aritmetik. Itu kenapa tidak boleh. Yang kedua apalagi? Tidak boleh menggunakan simbol kecuali underscore. Coba jumlah min, bisa enggak ya? Enggak bisa, karena simbol ini diasumsikan sebagai operasi aritmetik. Coba underscore, bisa enggak? Bisa. Kalau di depan bisa enggak Pak? Bisa. Seperti ini. Kalau di tengah Pak, bisa. Kalau di tengah, bisa. Justru di tengah sering digunakan. Sebagai apa? Sebagai pemisah antar kata. Misal, kayak gini. Jumlah buah. Gini, dia dipisahkan oleh underscore. Kenapa? Karena aturan ketiga tidak boleh menggunakan spasi. Nah, spasi seperti ini tidak boleh. Caranya untuk mengatasinya pakai underscore. Nah, untuk memisahkan kata dari dua kata atau lebih yang digunakan. Terus apalagi ya aturan dari penamaan variabel. Huruf besar kecil bisa Pak. Bisa nggak Pak huruf besar kecil? Bisa, selama mengikuti aturan yang tadi. Kantong buah. Oh ya, program itu sifatnya case sensitif. Maksudnya gimana? Penggunaan huruf besar dan kecil itu mempunyai makna yang beda. Tidak bisa. Misal gini, integer kantong buah sama dengan 3. Ini kan K-nya besar, yang bawah kita bikin kecil semua. Nah, ini dianggap dua hal yang berbeda antara kantong buah yang atas dengan kantong buah yang bawah. Dua variabel yang berbeda. Itulah yang disebut case sensitive. Oke, untuk aturan penulisan variabel seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita ke tipe datanya. Tipe data ada apa aja sih Pak? Banyak banget. Kalian bisa cari di internet, ada banyak. Tipe data Arduino. Nah, ini. Mana ya? Masih banyak yang lain juga. Yang jelas yang sering digunakan itu yang pertama bool atau boolean. Dia hanya mengenal 0 dan 1. False or true. Benar atau salah, high atau low. Itu boolean. Yang kedua char atau karakter. Karakter dalam arti bisa huruf, bisa huruf. Tapi satu karakter. Kalau banyak itu beda lagi, namanya string atau kata.
Itu juga jenis salah satu tipe data. Terus yang sering dipakai lagi integer. Ini paling sering dipakai. Integer itu artinya bilangan bulat. Bilangan bulat bisa min, bisa 0, bisa plus, yang penting bulat, bukan koma atau desimal. Nah, integer dibagi menjadi beberapa. Ada unsigned integer. Integer sendiri itu rentangnya ini. Oke, ini kalian juga harus perhatikan memorinya berapa, terus rentang data yang termasuk itu berapa. Nah, ini integer dari minus 32767 sampai 32767 sampai positif. Jadi minus 0 sampai minus 0 sampai plus. Gitu ya. Nah, kalau unsigned integer mulainya dari 0, unsigned artinya tanpa tanda, tidak bertanda. Maksudnya tidak bertanda negatif, atau dalam hal ini artinya dia positif. Dimulainya dari 0, 65 sampai 65.000 bla bla bla. Long integer panjang lagi, dia 4 byte. 4 byte isinya datanya sekian. Unsigned long integer dia positif. Oke, itu dia. Terus ada lagi float. Ini kategori kelompok tipe data desimal atau koma. 1, sekian, 0, sekian, 3,14 kayak pi itu masuknya float. Untuk yang istilahnya float yang lebih lebar namanya double, sama aja. Integer itu yang standarnya, yang lebih lebar namanya long integer. Oke. Float, double, long, double. Itu untuk tipe data yang jenisnya desimal. Rentangnya sekian. Kalian bisa nggak harus hafal batas-batasnya, yang penting konsepnya dulu. Kita belajarnya itu konsepnya. Kalian nggak diajari untuk menjadi majalah berjalan. Maksudnya majalah berjalan gimana? Hafal speknya bla 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 bla, tapi nggak bisa pengoperasiannya. Nggak, kita belajarnya konsepnya agar bisa membuat programnya tanpa mencontek. Terus balik lagi ke yang reference tadi. Di sini juga ada tipe-tipe data. Kalian bisa mempelajari satu-satu. Nah, ada long byte integer, baca satu-satu, dia deskripsinya seperti apa, terus range nilainya berapa, contoh penggunanya gimana. Nah, ini kan int var itu nama variabelnya, sama dengan val. Val itu value atau nilainya berapa, sama seperti yang kita tulis tadi, sama seperti di sini. Oke, kurang lebih itu untuk variabel dan tipe data. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Sudah berapa menit ini? Lama ya. Nanti kalau terlalu lama bisa kita pecah videonya, bisa kita bagi. Mengenai input output. Selamat pagi Pak, izin bertanya untuk penulisan input dan output pada program saya belum paham Pak. Selamat pagi Pak, izin bertanya mengenai perbedaan input dan input pull up. Oke. Input, let me see. Mari kita lihat di reference. Input artinya apa? Perangkat mode untuk mengambil data dari luar. Datanya apa? Macam-macam, bisa sensor, bisa tombol, dan lain-lain. Itu input. Kalau output, data dari Arduino kita keluarkan.
menjadi sesuatu yang terlihat. Bisa dalam bentuk lampu. Artinya Arduino mengeluarkan data. Kalau input, Arduino mengambil data. Di sini ada mana ya input output. Kita lihat mana input dan output. Nah, ini. Ketika kita bicara input dan output di Arduino, ada pertama kita bagi dua dulu. Ada digital dan ada analog. Digital itu apa? Digital ya jelas 0 dan 1. 0 volt dan 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena tegangan kerja Arduino itu 5 volt. Ada pin juga yang 3,3, tapi tegangan kerja secara umum itu 5 volt. Ada digital, ada yang analog. Analog gimana? Analog itu modelnya rentang. Dia mempunyai data sesuai dengan besarannya, atau tadi ada berapa byte, maka nilainya rentangnya berapa. Kalau kita bicara analog, kita bicaranya rentang, misal 0 dan 5, maka bisa 3 volt, bisa 4,5, bisa 2,5, dan lain-lain. Kalau itu diubah menjadi data desimal, itu kan byte. Ada rentang 0 sampai berapa itu nanti kita lihat. Kurang lebih itu digital dan analognya dulu. Terus dari fungsi-fungsi ini, pertama untuk digital ada, sebenarnya analog juga perlu I/O. Gimana ya jelasinnya? Coba kita baca lagi pertanyaannya. Penulisan input dan output. Oke. Perbedaan input dan input pull up. Oke, langsung aja ke pertanyaannya aja. Penulisan input dan output. Ketika kita mau bermain input output, maka kita harus paham pin out-nya. Pin out Arduino. Ganti yang sering digunakan Uno dulu aja. Nah, kita coba lihat yang ini. Jelas nggak? Kurang besar. Bentar. Ini aja yang dari Arduino-nya. Oke. Ini bentuk Arduino. Kalau kita mau bermain antara input dan output, maka kita harus perhatikan dulu pinnya. Sebelah sini ada pin digital. Sebelah sini ada pin analog. Sebelah sini ada pin powernya. Power ada 5 volt, 3 volt, 3,3 maksudnya, ground, V-in, intinya terkait dengan power. Ini ada pin analog, ini ada pin digital. Pertama, pin analog bisa digunakan sebagai pin digital, tapi pin digital tidak bisa digunakan untuk pin analog. Yang di sini bisa kita gunakan sebagai pin digital, bisa, pin analog bisa. Tapi yang di sebelah sini kita nggak bisa menggunakan sebagai pin analog, hanya bisa untuk pin digital. Oke, ada tulisannya ADC, seperti AVR juga ada program ADC, di Arduino juga ada. Terus di sini ada pin digital, juga ada dua jenis digital, yang biasa, ada yang PWM. PWM itu pulse width modulation. Jadi dia berbentuk pulsa alias digital, tapi lebar pulsanya diatur sehingga dia output dari tegangannya menyerupai analog. Tapi prinsipnya dia tetap digital, bukan analog. Penjelasannya nanti lagi. Oke, ketika sudah paham pinnya, maka
langkah pertama adalah kita harus setting dulu. Caranya, setting pin itu menggunakan instruksi pin mode. Membuat mode pinnya. Kalau warnanya ganti itu berarti penulisannya sudah benar. Pin mode, sintaknya pin mode dalam kurung nomor pinnya, koma, dia mau disetting sebagai apa? Input kah atau output kah? Misal sebagai input. Nah. Oke. Yang kedua, misal kita mau bikin output pin mode lagi. 13 mungkin sebagai output. Nah, jangan lupa setiap statement dikasih tanda titik koma atau kalau dalam bahasa keren programnya itu semikolon. Kalau kita nggak pakai ini, hasilnya apa? Tentu error. Nah, peletakan pin mode di mana, Pak? Harus di void setup. Karena itu kan setting, konfigurasi. Kita mengatur pin tersebut mau dijadikan input atau output. Maka kita taruh di setup. Oke, ini cara penulisannya seperti ini. Ada satu lagi mode yaitu namanya input pull up. Pin mode terserah. Oh iya, ini kan yang digital, itu ada nomor pinnya. Terus kalau yang analog itu pakai depannya pakai A. Mulai dari A0 sampai A5. 0 bisa kita buat input pull up. Underscore pull up. Nah, gini. Sintaknya seperti ini. Ini perintahnya, pin mode, buka kurung, nomor pinnya, koma, modenya mau input, output, atau input pull up. Tutup kurung, semikolon, atau titik koma. Sintaknya seperti ini, aturan penulisannya seperti ini. Nah, tadi, kok ini ada A, yang atas nggak ada, Pak? Ini nomor pin standar dari Arduino, penamaan pin standarnya. Sebelah sini digital. Kalau digital nggak perlu D berapa, langsung aja nomornya. Misal ini langsung 6, 13. Dia rentannya berapa? Dari 0 sampai di sini ada 13. Sini 13. Terus kalau analog, nah untuk membedakannya, analog dibuat Arduino itu dengan tulisan A, depannya A. Kita lihat di sini A0 sampai A5 atau D14, maksudnya dia bisa digunakan juga sebagai pin digital tadi yang sudah saya jelaskan. A0 sampai A5 kita tulis pin A0 sebagai input pull up. Seperti ini cara penulisan pin modenya. Oke, ini baru settingnya. Terus pengoperasiannya gimana, Pak? Pengoperasiannya ada dua jenis, write dan read. Write itu membaca, write itu menulis, read itu membaca. Dia sebagai input atau dia sebagai output. Kalau write dia menulis, maksudnya berarti Arduino-nya menulis atau memberikan data keluar, maka dia sebagai output. Read Arduino membaca, Arduino mengambil nilainya, berarti dia sebagai pin input. Itu penggunaannya, sama juga analog, read dan write. Ya, ini bisa BBM. Ini nanti ada analog reference kaitannya dengan inputnya. Input analog, tapi nanti kita
belajar yang basically dulu. Pertama, digital write. Dia warnanya akan berubah. Ketika kita digital write, yang bisa kita tulis sih apa? Yang bisa menggunakan digital write berarti pin output, maka harus pin 13 ini. 13, high atau low. Karena digital, maka datanya itu hanya ada dua, high dan low, 0 dan 1, false and true. Penulisannya seperti ini. Perintahnya, instruksinya, digital write, buka kurung, pinnya, nomor pin yang sudah didefinisikan dulu, sudah di setting sebagai mode input atau output, terus nilainya low. Nah, ini low atau high. Coba ya. Nah, low atau high. Bisa juga high. Oke. Bisa pakai angka 0. Bisa juga 1. Bisa 4 enggak Pak? Bisa 100 misal. 100 enggak Pak? Enggak bisa. Oh bisa. Karena nanti ini akan dibagi menjadi 0101. Kira-kira dia pas di mana? Ini digital write. Baik aja. Harus besar karena tadi scan sensitif. Kalau ini kan output, input gimana Pak? Sama. Kita bisa digital read untuk membaca nilai. Pinnya 6 sebagai input. Oh sorry, kalau read berarti seperti ini dok. Digital read 6 seperti ini pinnya, karena dia akan membaca nilai, jadi belum ada nilainya. Ini secara sintak betul, tapi pertanyaannya, read itu kan membaca atau mengambil nilai. Setelah kita baca, nilainya itu ditaruh di mana? Kan nggak tahu, makanya perlu yang namanya variabel. Jadinya seperti ini, kantong buah sama dengan digital read 6. Nah, gini. Jadi hasil pembacaan nilainya digital read 6 ini dimasukkan ke variabel kantong buah. Karena ini digital, maka kan kemungkinan nilainya 0 dan 1 yang bisa dibaca. Jadi kantong buah yang awalnya 3 ketika sudah sampai sini dia berubah menjadi 0 atau 1 tergantung pin yang dibaca. Gitu ya. Terus itu digital read. Kalau analog gimana Pak? Sama aja. Kantong buah sama dengan analog read misal. Analog read untuk yang pin harus di pin A. Atau analog write. Nah,
Analog write ini maksudnya yang PWM tadi. Dia mengeluarkan data analog melalui pin digital yang lebar pulsanya diatur. Prinsipnya itu sebenarnya digital, hanya outputnya menyerupai analog, makanya kita sebut analog write. Kalau analog write namanya menulis, berarti ada pin yang ditulis dan ada nilainya. Nah, kalau analog write ini rentangnya 0 sampai 255. Nah, terserah kita mau kasih berapa, misal 100. Tapi tentu di sini nggak kantong buah, karena dia menulis, dia output bukan input. Langsung seperti ini. Oke, gitu ya. Terus bedanya input dan input pull apa? Kalian pernah dengar resistor pull up? Nah, ini dia. Nggak ada grafiknya ya. Oke, kita coba resistor pull up. Nah, gini. Ini ada pin input. Ini ada R1 dan terhubung dengan VCC. Ini ada buttonnya, ada ground. R1 inilah yang disebut resistor pull up. Tujuannya apa? Sesuai dengan namanya, pull up, menarik ke atas. Jadi ketika button tidak ditekan, maka kalau button tidak ditekan, tekanan yang dibaca input itu kan berarti terhubung dengan VCC melalui R1 ini. Makanya jadinya up, naik, atau high, yang dibaca high. Ketika button ditekan, tak di sini terhubung, otomatis arus mengalir dari otomatis ini terhubung dengan ground. Titik sini terhubung dengan ground. Dan input pin pun sama aja, kan dia paralel. Jadi di sini jadi 0 juga. Itu yang disebut resistor pull up. Nah, input pull up bedanya sama input apa? Kalau input biasa itu memungkinkan ketika button tidak ditekan, itu rentangnya 0101. Jadi dia enggak fix, atau istilahnya itu nilainya mengambang. Kadang 01 karena pengaruh resistansi, misal sambungan-sambungan kabel dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi. Nah, ketika kita menggunakan input pull up, nilai yang ngambang itu kita tarik ke atas. Ditarik ke atas sehingga yang terbaca high. Dia akan low kalau tombolnya benar-benar ditekan. Seperti itu. Jadi lebih aman. Kalau saya sendiri lebih senang menggunakan input pull up untuk ketika saya akan mengambil nilai-nilai yang sifatnya digital. Tapi kalau itu nilai analog, saya akan menggunakan fungsi yang input. Jadi sebenarnya ini dibalik. Yang A0 kan yang analog hanya bisa gunakan pin A0, maka A0-nya yang input, pin 6-nya yang input pull up. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk input, output, termasuk input pull up di dalamnya. Oke, detailnya kalian bisa pelajari sedikit-sedikit di yang reference tadi. Nah, di sini banyak banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
izin meminta penjelasan terkait penggunaan if else dalam program Arduino. Sekian dan terima kasih. Oke. If else atau untuk yang Umbarno, pembacaan simbol komparasi pada logic operator. Mohon penjelasannya. Ini sebenarnya sudah masuk operasional, bukan dasar, atau sudah agak lanjutan. Ini akan kita bahas detail nanti. Tapi secara gambaran, if else itu untuk percabangan atau istilahnya kalau di program decision making. Dia memilih modelnya gini, pertanyaan, apakah kantong buah sama dengan 3? Jika iya, maka melakukan apa? Jika tidak, maka melakukan apa? If else sendiri ada beberapa jenis. Ada hanya if, ada if else, ada if else if, dan ada if di dalam if atau if bersarang. Itu nanti ada lagi. Dan untuk berikutnya, pembacaan simbol komparasi. Bisa dibuka dulu Mas, di referensi tadi ada. Itu prinsipnya sama kayak operasi matematika biasa. Ada sama dengan, tambah, kurang, perkalian, pembagian, modulus, atau sisa bagi. Itu yang aritmetik. Untuk yang komparasi itu equal, not equal, less than, greater than, less than. Operasi berarti membandingkan. Kalau kita bicara membandingkan berarti akan muncul tanda tanya. Sama dengan enggak? Tidak sama dengan enggak? Less than, kurang dari enggak? Nah, sehingga untuk operasi komparasi biasanya digunakan di if else gitu. If A sama dengan 3, maka penulisannya kurang lebih gini. If dalam kurung kantong buah sama dengan 3. Oke. Ini bla bla bla. Bukan di sini. Yang dilakukan apa? Misal kalau kantong buahnya ada isinya 3, kita ganti kantong buah menjadi 1. Bedakan. Ini aritmetik, ini komparasi. Komparasi digunakan di if atau looping. Looping juga bisa pakai komparasi. Terus nah, sedangkan yang aritmetik itu sebagai statement biasa, pernyataan. Dia memberikan perintah. Kalau komparasi itu bertanya, kalau aritmetik itu memberikan perintah. Istilahnya tadi apa ya? Nah, assignment. Assignment itu memberikan perintah. Membuat kantong buah menjadi 1. Kalau dibalik gimana? Kayak gini nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalian bisa saja di programnya. Bisa nggak? Ya, kalau di program kayak gini ini bisa, tapi nanti pelaksanaan programnya yang error. Bisa kita coba nanti kalau kita sudah masuk ke hardware. Kan ini hanya sebatas sintaknya. Sintak pun yang bersifat umum, misal nggak ada titik koma, baru dia error. Atau kurang kurung tutup, baru dia error. Itu pengecekannya di sini. Tapi kalau seperti ini, komputernya masih ya agak bodoh lah kalau bisa dibilang seperti itu. Oke, itu kurang lebih untuk if dan komparasi. Pertanyaan berikutnya tentang hardware. Dari Albani, sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan tentang apa yang Bapak sampaikan.
dari yang saya sendiri, saya kurang paham tentang cara menghubungkan atau mengkonekkan Arduino pada perangkat yang digunakan. Tambahan terkait spesifikasi, cara memberikan tegangan, cara memberikan support supply atau baterai diserahkan pada satu daya Arduino maupun input output pin Arduino, yang terakhir macam-macam Arduino. Oke Mas, ini terkait dengan hardware dan sifatnya umum. Saya nggak akan menjelaskan secara langsung, Anda bisa cari sendiri itu. Seperti yang tadi ada di Getting Start. Getting Start di sini. Ini ada cara connect driver, cara connect boardnya, download, connect the board. Ada di sini semua. Anda bisa cari sendiri. Karena kalau saya jelaskan akan terlalu lama, tapi nanti saat praktek langsung akan saya singgung juga. Harga di pasaran, apalagi nih, spesifikasi Arduino, itu nggak harus Anda hafal. Coba cari aja di browsing segini. Itu kalau bicaranya harga ya beda-beda. Beda toko, beda tempat, beda. Tolong berpikirnya, kamu jangan menempatkan dirimu sebagai majalah berjalan, Mas. Pahami prinsipnya, jangan yang sifatnya seperti ini itu umum dan banyak termuat itu loh. Nggak harus kalian hafal ini. Oke, berikutnya Wisnu Sanjaya, cara mengecek apakah Arduino rusak atau tidak. Oke, mungkin itu nanti harus praktek langsung ya Mas ya. Tapi untuk Arduino rusak itu jarang. Dan mengeceknya pun bisa dibilang ya mudah. Ada beberapa bagian yang sering rusak, biasanya regulator. Regulator atau bagian satu dayanya itu rusak. Biasanya IC-nya. Bisa dilihat kosong atau tidak. Ya umum lah, troubleshooting elektronika seperti apa pengecekannya. Terus salah satu pinnya itu mati, itu bisa, tapi sangat jarang. Itu ya bisa dicek secara langsung. Kita coba digital output, digital input gitu, kan nanti kelihatan. Terus biasanya lagi serial portnya atau komunikasi antara Arduino bisa ke PC-nya ini, kabel USB-nya. Bagian serial port itu kadang ya error juga. Tapi bisa dibilang itu hal yang jarang sih. Yang paling sering itu regulatornya, karena salah menggunakan satu daya, biasanya seperti itu. Terus untuk kategori terakhir tentang fungsi, Alvan meminta penjelasan terkait pengenalan setiap fungsi dan kegunaannya, cara penulisan atau pengetikan pada software. Oke. Izin bertanya mengenai fungsi program dasar Arduino, penggunaan deklarasi dan define dan konsen. Oke, ini pertanyaan bagus. Dan penggunaan pin analog pada Arduino. Pin analog tadi sudah ya Mas ya. Terus Divari, pengalamatan bahasa pemrograman yang digunakan, dan dijelaskan mohon program yang ada atau sering digunakan di industri. Ini pertanyaan lucu sebenarnya yang Mas Divari. Program yang sering digunakan industri, ya hampir semua yang termuat itu digunakan, tergantung bicaranya industri apa, mesinnya apa, kan gitu Mas. Bicaranya kita mau buat apa. Kalau di industri bisa dibilang jarang karena kurang powerful. Biasanya pakai PLC atau mungkin kalau microcontroller ya bisa lebih meningkat ke mini PC. Itu kalau industri biasanya pakainya seperti itu. Pengalamatan bahasa pemrograman, alamatnya cuma input output yang tadi, ada digital input, ada yang analog, ada pin digital, pin analog. Harusnya ini pertanyaannya Mas Divari agak membingungkan sebenarnya. Oke, untuk yang Alvan dulu, pengenalan setiap fungsi.
Kalau saya jelaskan satu-satu waktunya nggak cukup, Mas. Dilihat aja di sini. Kalian buka reference, klik instruksinya, baca sambil niatkan latihan bahasa Inggris ya. Itu sudah jelas deskripsinya seperti apa, sintak penulisannya seperti apa, contoh programnya seperti apa. Ini. Oke, saya tertarik dengan pertanyaan dari Afif kalau nggak salah. Nah, Afif. Perbedaan menggunakan deklarasi, define dan constraint. Oke, pertama, deklarasi itu apa sih? Deklarasi artinya kita mendeklarasikan, kita mengumumkan, atau kita menyebutkan. Bisa dianggap kita mendefinisikan sesuatu sebagai A. Contoh ini namanya deklarasi. Integer kantong buah sama dengan 3. Contohnya gini. Ada pertama yang pakai define dulu. Define pakainya tanda pagar. Define biasanya digunakan untuk mendeklarasikan pinnya, nama pin. Kalau kita lihat di sini kan ini masih nomor pinnya, sedangkan kita kadang nggak hafal ini sebagai pin apa sih, ini sebagai pin apa sih, penggunanya apa. Makanya kita gunakan define atau const integer. Define sensor spasi A0. Nah, yang define sensor A0 ini sama aja. A0 ini kita definisikan sebagai sensor dengan nama sensor. Bisa dibilang seperti variabel sih, penamaan ya. Tapi itu untuk menyimpan data. Sedangkan ini lebih ke seringnya mendeklarasikan pin. Kalau sudah seperti ini, efeknya apa, Pak? Setiap pin A0 itu bisa diganti dengan kata sensor. Misalnya gini, sensor. Coba ya, di compile. Nah, tapi kalau belum didefinisikan, contoh apa? Relay. Kita masukkan relay di sini, itu nggak bisa. Relay belum dideklarasikan di scope ini. Makanya komputer bingung relay itu apa. Maka perlu dideklarasikan. Oke, balik sensor. Ini misal kita ganti relay. Artinya pin A0 terhubung dengan sensor. Terus yang 13. Nah, ini contoh berikutnya. Konstanta integer. Apa ini? Relay sama dengan 13. Nah, sudah bisa. Bedakan, ini prinsipnya sama. Dia mendeklarasikan relay sebagai pin 13. Sebagai 13. Perbedaannya apa penulisannya? Const integer, artinya konstanta integer. Relay sama dengan 13 semikolon, titik koma. Kalau define, pagar define sensor spasi A0. Sebenarnya deklarasi itu nggak hanya digunakan untuk pin, Mas.
Deklarasi intinya kita mendefinisikan, kita semacam bikin kamus lah. Kalau seperti ini artinya setiap A0 itu bisa dianggap sensor atau sebaliknya. Setiap sensor dianggap setiap A0 dianggap sensor. Kalau ini relay artinya dia 13. Jadi kalau di sini kan tadi ada 13. Dia berarti kalau kita panggil relay dia mengacu ke 13. Sama kalau kita panggil sensor dia mengacu ke A0. Gitu. Itu namanya deklarasi. Terus akan timbul pertanyaan, Pak kalau kayak gini bisa enggak? Integer relay sama dengan 13. Ini bedanya integer konstanta integer dengan integer biasa. Konstanta artinya dia nilainya mutlak, gak bisa diganti-ganti. Jadi kalau di atas relay itu sudah dideklarasikan sebagai 13, di bawah dia nggak bisa diganti-ganti. Bedanya ini variabel dan ini deklarasi ya di situ. Kalau kantong buah di atas kita masukkan nilainya 3. Ini memasukkan nilai kantong buah dengan nilai 3. Jadi nilainya di dalamnya bisa di program selanjutnya bisa diganti-ganti. Beda kalau konstanta integer, itu dia mendeklarasikan relay sebagai 13. Bukan memberikan wadah relay dengan isi nilai 13. Beda berarti. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita mau deklarasi pin itu pakai const integer, kalau mau bikin variabel pakai integer biasa. Ini contoh yang integer. Bisa pakai float dan lain-lain untuk variabel, tapi kalau untuk deklarasi enggak bisa. Oke. Itu konstanta sekarang terjawab ya. Apalagi nih? Kayaknya sudah. Pak, kenapa perlu deklarasi? Untuk mempermudah aja, Mas. Kayak gini kan lebih mudah. Digital write 13 site 13 ki opo, kadang kan lupa. Beda kalau gini. Ini kan lebih mudah dibaca. Kita membuat relay itu nyala. Atau sebaliknya, relay long. Gitu. Terus digital read misal sensor gini. Nah, berarti kita baca nilai sensor. Sensornya tapi ini sensor digital. Contohnya seperti ini, ya. Perlu diingat sifatnya case sensitive. Jadi kalau misal ini sensornya di sini kecil semua, kok di bawah kalian nggak sengaja pakai huruf besar, pasti error. Nah, di sini error. Oke, seperti itu materi untuk jawaban atas semua pertanyaan kalian. Ada beberapa yang nggak saya jawab karena memang itu sifatnya umum atau sifatnya lanjutan. Sekarang kita coba lihat contoh program yang ada. Hapus dulu semua. Kita buka contoh apa ya, analog input aja. Analog input, oke. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat dan bandingkan dengan materi yang sudah kita bahas. Pertama dari awal, ada tulisan-tulisan penjelasan yang tulisannya agak kabur. Ini namanya komentar.
Komentar itu ada 2 jenis. Yang pertama slash arteris itu atau garis miring bintang. Itu penulisannya gini. Garis miring bintang bla bla bla, ditutupnya bintang garis miring. Nah, ini untuk yang tipe pertama. Tipe kedua double garis miring. Nah, bla bla bla. Perbedaannya apa? Untuk yang slash arteris dia bisa untuk untuk beberapa paragraf bisa diisi banyak gini. Sedangkan yang double slash itu hanya satu kalimat. Dia hanya satu kalimat atau satu baris yang bisa dikomentar. Kalau sudah ganti baris, dia sudah nggak berlaku. Beda dengan yang slash arteris ini. Pertanyaannya, komentar itu untuk apa sih? Komentar itu digunakan untuk memberikan keterangan sama definisi komentar sebagai umumnya. Tujuannya apa? Untuk memperjelas dari baris programnya. Misal ini, integer sensor pin sama dengan A0. Select penjelasannya, select the input pin for the potentiometer. Dia memilih inputnya itu, input untuk potentiometer itu ada di pin A berapa. Ini sebenarnya namanya deklarasi. Sama seperti tadi. Loh, kok Pak ini pakainya integer nggak const integer? Memang bisa seperti ini, tapi akan rawan nilai di bawahnya. Akan lebih aman dengan const integer. Kenapa? Kalau yang pertama ini kan sifatnya const integer. Sifatnya deklarasi. Tapi di sini sama aja seperti penulisan variabel. Sedangkan variabel itu sesuatu yang di dalamnya mempunyai nilai. Ketika di bawahnya kita ganti, misal di sini sensor pin sama dengan 56. Karena dia integer bisa aja. 56 kan masih masuk. Nah, ketika dia mengulang lagi, dia sudah nggak berlaku ini A0. Makanya itu beresiko error. Akan lebih bagus, lebih aman kalau kita menggunakan const integer. Sama, ini LED pin sensor. Nah, bedanya ini. LED pin juga sama, dia deklarasi LED pin sebagai pin 13. Pin 13 sebagai LED pin. Akan lebih aman kalau seperti ini. Bedanya dengan ini, kalau ini sensor value, ini benar-benar variabel. Nah, variabel artinya dia nilainya bisa berubah-ubah. Dan memang harus berubah-ubah, makanya pakainya harusnya integer. Kalau konstanta, dia tetap nggak bisa berubah-ubah. Perbedaannya itu antara konstanta dan variabel. Integer value, ini namanya variabel. Jadi kita membuat wadah dengan nama sensor value untuk menyimpan data bertipe integer. Datanya ngambil dari mana? Ya tergantung nanti kita lihat di programnya. Ada pin mode pasti, pin mode LED pin output. Nah. Pin mode LED pin output. Dia kan di sini. Terus, Pak kok nggak ada yang inputnya? Kalau dia analog
sepertinya bisa, nggak harus, tapi kalau digital harus. Cuman untuk lebih amannya tetap kita berikan pin mode sensor pin input. Nah, seperti ini. Setting konfigurasi pinnya sudah, maka tinggal masuk ke program utama. Pertama, kita baca nilainya. Sensor value sama dengan analog read sensor pin. Sensor pin tadi mengarah ke A0, sensor value sebagai variabelnya. Berarti variabel sensor value itu untuk menyimpan nilai baca dari sensor pinnya atau potensiometernya ini. Kalau seperti ini, kita membacanya data dari sensor pin diambil dan disimpan di sensor value. Terus digital write let pin. Digital write artinya dia mengeluarkan let pin high, berarti pin LED-nya dia dikasih tegangan high. Atau kalau dia aktif high, maka dia jadinya nyala. Delay itu artinya untuk menunda. Menunda berapa lama? Selama nilai sensor value-nya. Sensor value-nya kira-kira nilainya berapa sih? Kalau untuk analog read, Arduino itu Uno itu 0 sampai 1096 ya. Sorry, saya lupa malah ini. Analog read. Nah, coba kita buka. Itu tergantung dia berapa bit, berapa byte. Oh, 0 sampai 1023. 5 volt itu untuk 1023 untuk 5 volt, 0 dan 0 itu melambangkan 0 volt. Oke. 1023. Karena 8 bit kalau nggak salah, 8 byte. Oke. Delay, habis itu digital write lagi, let pin low, dia mematikan, delay lagi sesuai dengan nilai bacanya. Seperti itu. Oh ya, untuk delay itu satuannya millisecond ya. Kurang lebih materi pembukaannya seperti ini. Ini sifatnya hanya Q&A sih ya. Nggak apa-apa. Kita mulai dari Q&A, penjelasan secara umum aja dulu. Besok kita akan satu persatu kita mempraktekannya. Kalau bisa nanti saya buatkan videonya, bahas programnya sesuai dengan ilmu-ilmu tadi, sesuai dengan materi-materi tadi, dan harapannya kalian bisa memahaminya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Setelah ini, untuk yang masih bingung, Anda bisa tanyakan, bisa di kolom komentar atau WA saya secara langsung, atau di Classroom, nanti saya bukakan lagi. Oke, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Bye-bye.